Kegagalan menjadi teman akrab dalam kehidupan kita. Siapa sih yang merasa tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup barang sekalipun? Hampir dipastikan 0%. Ada beragam sikap menghadapi kegagalan. Seringkali dalam menghibur teman yang gagal, kita melontarkan ucapan umum seperti kegagalan adalah sukses yang tertunda, atau kegagalan adalah awal dari kesuksesan, dan sebagainya. Tentu saja, mantra positif itu diucapkan dengan tulus dan bisa menambah semangat. Namun, kalimat itu seringkali kita pakai lantaran kita tidak tahu apa lagi yang harus kita katakan. Jadi, hanya untuk sekedar menghibur. Sebenarnya, memiliki perbendaharaan dan cara berpikir positif tentang kegagalan merupakan salah satu benteng kokoh menghadapi serangan virus kegagalan dalam kehidupan kita. Sejarah mempunyai 1001 bukti. Banyak tokoh dunia sukses bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi bagaimana mereka merespon, berpikir, bertindak, dan menyikapi kegagalan. Itulah yang justru mengantarkan mereka pada puncak kesuksesan mereka. Jatuh bangun adalah proses biasa dalam meraih kesuksesan. Seperti puncak gunung tidak akan bisa dicapai tanpa melalui jalan naik turun nan terjal. Bahkan belukar dan kebuntuan jalan pun kadang harus kita temui. Setiap dari kita, termasuk Anda, perlu memiliki sebuah perbendaharaan ataupun referensi yang bisa dijadikan pegangan saat menghadapi kegagalan. Winston Churchill misalnya, ia mengaku suka membaca biografi orang terkenal saat semangatnya sedang turun. Buku itu membuat semangatnya bangkit kembali. Ia merasa diteguhkan saat dirinya lemah dan tak berdaya. Tak heran, salah satu pidatonya yang terkenal adalah Never Give Up. Bisa jadi berasal dari penggalian inspirasi buku-buku itu. Memang semangat itu menular seperti layaknya kemalasan juga seringkali menular. Janganlah jemu menimba energi-energi positif dari banyak hal, termasuk dari bacaan. Kali ini ada referensi menarik dari Joy Green dalam tulisannya yang berjudul The Road to Success is Paved with Failure. Green berhasil menuliskan berbagai kisah ataupun daftar orang-orang yang sukses secara luar biasa setelah mengalami berbagai kekalahan pahit. Tulisan Joy Green ini menjadi inspirasi penting untuk menghadapi kegagalan. Di bidang bisnis, Joy Green memberikan contoh cerita Walt Disney. Perusahaan animasi pertama Walt Disney pernah pilot, tapi Disney mampu bangkit dan betapa besar bisnis hiburan yang ditawarkan dunia Disney sekarang ini. Ada juga Tom Monahan. Dalam 20 tahun usahanya, ia bangkrut 2 kali. Ia kehilangan hak kontrol atas bisnisnya. Ia juga dituntut atas pelanggaran hak cipta. Namun, belakangan bisnisnya malah meroket dengan domino pizzanya. Ada lagi Fred Smith, orang yang hanya mendapatkan nilai C dalam salah satu proyeknya di Yale saat menuliskan ide tentang pengiriman semalam. Tapi nilai itu tidak sebanding dengan Federal Express, industri raksasa pengiriman barang yang mendunia. Padahal ide itu pernah diajukan oleh gurunya. Demikian juga perusahaan minuman Coca-Cola. Pada tahun pertama, Coca-Cola hanya mampu menjual 400 botol saja. Tetapi sekarang Coca-Cola ada di mana-mana. Bahkan tidak ada satu daerah pun yang boleh dibilang tidak pernah kemasukan penetrasi Coca-Cola ini. Bahkan gelombang Coca-Cola menjadi simbol nyata globalisasi yang sedang berlangsung. Sementara itu, Chester Carlson mencoba temuannya ke sekitar 20 perusahaan pada tahun 1940-an. Setelah bertahun-tahun mengalami penolakan, ia berhasil meyakinkan Haloid, perusahaan kecil di Rochester. Haloid kemudian menjadi salah satu perusahaan raksasa untuk mesin fotokopi elektrostatik bernama Xerox Corporation. Ada lagi Henry Ford. Dalam 3 tahun pertama membangun bisnisnya di bidang otomotif, Ford bangkrut 2 kali. Namun kegigihannya membuatnya dikenal dengan simbol mobil-mobil mewah yang bergengsi. Selain di bidang bisnis, Joy Green memberikan contoh di bidang kesusastraan, perfilman, olahraga, dan nyanyian. Sebut saja Elvis Presley saat ia duduk di L.C. Humes High School di Memphis. Gurunya pernah memberikannya nilai C dengan nada menghina. Guru itu mencap dirinya sama sekali tidak bisa bernyanyi.
Tapi, kini Elvis Presley menjadi penyanyi legendaris. Ada Michael Jordan yang pernah ditolak saat mau bergabung dengan klub basket sekolahnya. Tapi Michael Jordan pun jadi ikon basket legendaris. Beatles juga pernah ditolak pada tahun 1962 oleh dapur rekaman Decca, Pef, Philips, Columbia, dan HMV Labels. Juga Sigmund Freud yang buku karyanya hanya laku 600 buah dengan mengantongi royalti sebesar $250. Tapi Freud dikenang sebagai bapak psikologi ternama. Aktor Sylvester Stallone semasa kecil pernah dikeluarkan dari 13 sekolah dalam rentang 11 tahun. Profesornya di Universitas Miami mengolok-olok dirinya tidak berbakat akting. Ia juga menjadi bahan tertawaan saat memainkan peran di film Dog Days Afternoon, Serpico, dan The Godfather. Naskah filmnya Rocky ditolak oleh nyaris semua perusahaan. Tapi, sebuah perusahaan menerimanya dengan syarat Stallone tidak boleh main di dalamnya. Ada lagi Rudyard Kipling. Ia pernah menulis cerita dan mengirimkannya ke sebuah surat kabar di California pada tahun 1888. Tapi, sang editor menolak. Maaf, Mr. Kipling, Anda tampaknya tidak tahu bagaimana caranya menggunakan bahasa Inggris dengan baik, kata editor itu. Belakangan, ia merupakan salah satu peraih Nobel di bidang sastra pada tahun 1907. Masih ada banyak contoh lainnya. Anda pun bisa melihat sendiri orang-orang serupa di sekitar Anda. Ada satu benang merah yang menarik. Saat Anda mengalami kegagalan, jangan kalang kabut. Jangan biarkan energi Anda habis terkuras hanya karena terbekap kegagalan itu. Sungguh sangat arogan jika Anda selalu berharap semua berjalan mulus tanpa kendala. Nah, ambillah medali kemenangan dari setiap kegagalan yang kita alami. Kita tidak mungkin sukses tanpa memiliki keberanian untuk gagal. Lihatlah mereka yang sukses itu, mereka melewati berbagai tantangan dan kesulitan dengan jiwa besar. Kegagalan paling buruk adalah mereka yang mencoba lalu kalah dan menyerah. Dag Hammarskjöld pernah bilang, jangan pernah mengukur tinggi sebuah gunung sebelum Anda mencapai puncaknya. Karena Anda kemudian akan melihat betapa rendahnya gunung itu. Tak ada kata menyerah.